Bergabunglah dengan kelas persiapan placement test dari sejawat.idn mulai 2 Desember 2024 dengan total 35 pertemuan online via Zoom. Nikmati 23 sesi materi dan 12 sesi bahas soal, plus akses rekaman dan catatan pengajar. Dapatkan juga 3 paket tryout gratis. Daftar sekarang di link di bawah ini. Jangan lewatkan kesempatan ini. Halo Sobat Perluni, senang sekali bisa berjumpa kembali di Bibini, bincang-bincang bareng Perluni. Seperti yang kita tahu, diabetes adalah penyakit yang sering kita dengar dan semakin hari menjadi semakin relevan untuk bisa dipahami bersama. Nah, dalam rangka memperingati Hari Diabetes Sedunia pada tanggal 14 November 2024, nah pada episode Bibini kali ini kami menghadirkan seorang pakar kesehatan untuk membantu mengupas topik ini secara mendalam, khususnya dari sisi kesehatan mental dan fisik. Nah, mari kita sambut Dr. Kristanto, SPPD, seorang dokter spesialis penyakit dalam yang telah berpengalaman di bidang ini. Dalam perbincangan kali ini, kita akan mengeksplorasi apa itu diabetes, penyebabnya, dan cara pencegahannya. Baik, kita langsung aja perkenalan ya, Dok. Halo, Dokter Kris. Ya, halo, selamat malam, selamat Selamat siang, selamat malam, pagi Dok. semuanya ya, Iya, yang nonton iya kapan aja bener. ya. Oke. Walaupun sudah malam, aku lihat Dokter Kris ini tetap fresh ya, seperti masih di pagi hari. Gitu ya, Di Dok. pagi hari. Oke, makasih ya kesempatannya buat Iya, bincang-bincang, sharing ilmu. Mudah-mudahan kita bisa kasih manfaat buat ke iya benar. orang-orang, teman-teman ya. Iya. Ya, aku juga beruntung banget nih bisa langsung berdiskusi dengan Dokter Kris. Terima kasih Ya, ya, Dok. sama-sama. Oke. Oke, Kita langsung aja kita langsung aja ke pertanyaannya ya, Dok. oke, boleh. Dokter nah, mau nanya nih, Dok, bisa nggak sih dijelaskan secara singkat sebenarnya apa sih penyakit diabetes itu? Nah, di masyarakat kita sering dengar bahwa diabetes adalah penyakit yang berhubungan dengan gula darah tinggi. Namun, apakah definisi medis dari diabetes itu sendiri dan bagaimana sih penyakit ini terjadi dalam tubuh kita? Mungkin Dokter Oke. Kris bisa menjelaskan kepada Sobat Perluni. Ya, jadi diabetes mellitus itu adalah sebuah kelompok penyakit metabolik ya yang ditandai dengan peningkatan kadar gula darah dalam darah. Gitu. Jadi ada beberapa ya sebuah kelompok penyakit metabolik gitu. Jadi dia mencakup beberapa penyakit diabetes mellitus tipe 1 biasanya itu yang terjadi dari kecil pada anak-anak pada usia remaja. Kemudian diabetes tipe 2, ada juga diabetes tipe lain gitu. Jadi diabetes tipe lain misalnya pada kehamilan, diabetes akibat obat. Jadi banyak penyebab diabetes lain. Yang sering kita temui kalau di praktek sehari-hari itu kebanyakan adalah diabetes mellitus tipe 2. Jadi itu yang terkait sama beberapa penyebab ya, penyebab metabolik itu. Kalau kita bicara diabetes mellitus tipe 2 itu penyebabnya banyak, melibatkan banyak organ. Ya, dulu kita kenal ada O minus oktet, ada 8 organ penyebab, terus berkembang lagi jadi 11, berkembang lagi jadi 13. Jadi intinya adalah terjadinya resistensi insulin, pertama. Jadi insulin itu kan hormon untuk mengubah mengolah gula ya, mengolah gula, masukin gula ke dalam sel untuk diolah menjadi energi. Tapi pada pasien-pasien diabetes, insulinnya ini, gulanya ini tidak bisa dikelola oleh insulin karena resisten ya, jadi nggak bisa dipakai sama tubuh untuk mengolah gula, jadi menyebabkan peningkatan kadar gula dalam darah gitu. Jadi penyebabnya banyak. Kalau diabetes tipe mellitus tipe 2 penyebabnya banyak, ada 13 organ sih yang terbaru yang dapat menyebabkan diabetes tipe 2 gitu. Iya, oke. Dicatat ya, Sobat Perluni, jadi diabetes ini disebabkan oleh gangguan produksi insulin yang dimana hormon yang membantu penyerapan glukosa ke dalam sel, gitu ya dok.
Ya, itu Oke. salah satunya ya. Tapi penyebab Iya, lainnya salah organ-organ satu, lain juga iya, banyak. iya Eh, benar. Karena banyak tipenya. Oke, Dok. Untuk eh, selanjutnya ini, Dok, apa sih faktor-faktor yang menyebabkan tingginya angka kejadian diabetes di Indonesia? Nah, baik itu di perkotaan maupun di pedesaan, adakah aspek budaya atau gaya hidup yang berperan besar dalam hal ini, Dok? Ya, jadi untuk seseorang mendapatkan diabetes mellitus, terutama diabetes tipe 2, itu ada faktor genetik dan faktor lingkungan. Faktor lingkungan itu, kalau kita bilang faktor risiko ya, faktor risiko ada dua. Ada faktor risiko yang bisa dimodifikasi, ada yang tidak bisa dimodifikasi. Ya, kalau faktor risiko yang tidak bisa dimodifikasi, salah satunya adalah faktor genetik, jadi keturunan. Sedangkan faktor yang bisa dimodifikasi itu dari gaya hidup. Gaya hidup yang beresiko terhadap terjadinya diabetes mellitus tipe 2, satu misalnya gaya hidup sedentary, jadi gaya hidup yang tidak aktif, cenderung bermalas-malasan ya, jadi nggak aktif. Sedangkan makanan juga berpengaruh. Makan makanan yang tinggi lemak, makan makanan berkalori tinggi, berpemanis tinggi, itu juga merupakan salah satu faktor resiko dari terjadi diabetes. Ada juga yang lain seperti merokok atau penggunaan obat-obatan tertentu, itu Iya. juga bisa menjadi faktor resiko untuk terjadinya diabetes mellitus tipe 2. Benar sekali. Jadi karena perubahan gaya hidup salah satunya ya dok, yang menyebabkan diabetes Betul. ini terjadi di Indonesia ini. Iya. Aku sendiri sebenarnya juga nggak bisa ngontrol diri ya. Kadang-kadang selalu makan banyak makanan yang manis, minuman. Apalagi apalagi ya dok, kuliah di Tiongkok itu kayak di mana-mana tuh ada milk tea yang manis-manis gitu. Benar-benar nggak bisa Oh ngontrol ya. diri. Itu Jadi ya, salah satu hmm, tantangan. salah satu ya. Apalagi pasti apa kita-kita yang Iya, tinggal di perkotaan mungkin itu iya, banyak godaan kayak tadi ya, makan makanan manis yang ternyata tinggi benar-benar. gula gitu. Iya. Jadi kalau kita tidak sadari, lama-lama bisa menumpuk dan menyebabkan terjadinya diabetes di masa-masa mendatang. Iya. Gitu. Mm. Iya, semoga ke depannya aku bisa ngontrol diri lagi, Dok. Dan Sobat Perluni Ya, juga pasti di sini, bisa. tolong ya. Pola makannya dijaga gitu ya, Dok. Mm. Nah, untuk selanjutnya nih, Dok. Menurut dokter sendiri, diabetes ini lebih dominan disebabkan oleh jelaskan tadi. Jadi Kalau sebenarnya di ditanya antara kedua faktor tersebut, mana yang paling berperan gitu ya, iya, kurang lebih iya ya. benar-benar, Dok. Hmm, Jadi kalau ditanya mana yang lebih berperan, saya rasa sih seimbang ya, 50-50 ya. Tapi gaya hidup, ada juga pasien-pasien di klinik yang orang tuanya nggak ada diabetes gitu, tapi karena gaya hidupnya bebas, makannya tidak berolahraga, terus banyak males-malesan juga, nggak aktif, makannya nggak dijaga, bisa terjadi diabetes mellitus gitu. Bahkan pada usia-usia yang lebih muda ya. Jadi sebuah timbulnya penyakit kita balik lagi ke ilmu dasar ya. Jadi ada faktor genetik, ada faktor lingkungan. Kalau faktor lingkungannya seperti gaya hidupnya kita bisa kendalikan, saya rasa akan bisa menghambat terjadinya terbentuknya diabetes mellitus tipe 2 gitu. Jadi faktor gaya hidup kayaknya sih lebih lebih lumayan berperan penting ya dalam Iya, terjadi diabetes mellitus tipe 2. benar-benar. Kecuali diabetes mellitus tipe 1. Kalau itu ya itu keturunan. Jadi faktor genetik lebih berperan. Jadi jawabannya tergantung nih yang mana gitu sakitnya ya. Nah. Iya. Reminder lagi nih buat Sobat Perluni yang masih remaja. Kalau bisa perbanyakin olahraga ya dok, benar nggak? Iya Untuk betul. menjaga pola hidup itu penting banget. Mumpung masih muda, masih semangat ya dok. Iya dari muda mesti semangat olahraga ya, Iya, makan makanan harus dijaga. benar-benar. Mm-mm. Nah, selanjutnya nih dok, kenapa sih diabetes sering disebut sebagai penyakit komplikasi penyakit lain seperti jantung, stroke, hipertensi, dan masih banyak penyakit-penyakit lainnya? Kenapa sih Ya dok itu jadi terjadi? diabetes itu memang terkait dengan berbagai macam komplikasi. Ada Hmm, komplikasi makrovaskular, itu pembuluh darah besar, itu ada tiga. Ada stroke, ya, CVD, penyakit jantung, sama penyakit arteri perifer. Sedangkan dia juga menyerang pembuluh darah yang lebih kecil, atau kita nyebutnya komplikasi mikrovaskular. Itu ada retinopati, pembuluh darah mata, terus ada ginjal,
retinopati, dan neuropati ya, syaraf yang terserang. Jadi kenapa bisa terjadi kayak gitu? Karena gula yang tinggi itu merupakan sebuah bahan atau substrat yang dapat diolah sama tubuh untuk menjadi produk-produk yang bisa merusak organ-organ tersebut, meningkatkan meningkatkan oksidan, juga meningkatkan produk-produk sampingan metabolisme glukosa. Itu bisa menyebabkan kerusakan pada endotel-endotel pembuluh darah tersebut. Jadi bisa terjadi berbagai Hmm. komplikasi tuh macam-macam. Terus nggak cuma itu ya, nggak cuma makro sama mikrovaskular. Banyak komplikasi lain yang mungkin agak kurang ter-highlight. Misalnya kayak gangguan kognitif, gangguan fungsi berpikir, itu terjadi pada diabetes. Terus gangguan seksual juga bisa terjadi. Terus kemudian juga psikosomatik ya, depresi, Ya. kecemasan, itu bisa terjadi pada pasien-pasien diabetes. Jadi banyak sekali hal yang bisa terpengaruh. Jadi pada seseorang yang mengalami diabetes mellitus gitu. Ini info-info dari Dokter Kris ini benar-benar detail banget ya, Sobat Perlu nih, tolong dicatat ya. Karena gula darah yang tinggi itu secara kronis menyebabkan peradangan, ya nggak dok? Menyebabkan peradangan dan Iya, kerusakan pada betul. pembuluh darah. Iya, diingat Mm-mm. ya, Sobat Perlu nih. Nah, selanjutnya nih dok, mengapa sih Mm. saat ini banyak anak-anak dan remaja yang sudah menderita diabetes? Sedangkan diabetes dulu itu identik dengan orang dewasa, tapi sekarang kasus pada anak-anak ini terus meningkat, dok. Kenapa sih? Apakah pola makan atau pola hidup modern atau gimana, dok? Iya, jadi memang dari data epidemiologi itu terjadi pergeseran ya. Sekarang usia-usia remaja, 20 tahun awal itu bisa mengalami diabetes gitu. Jadi ini dikaitkan sama beberapa hal. Satu, ya tingginya angka konsumsi gula. Jadi kalau kita lihat tuh Oh, makanan-makanan ya, ngopi-ngopi yang cantik lah, makan boba, milk tea, terus belum makanan-makanan manis yang lain, itu adalah makanan-makanan yang tinggi kalori. Semakin tinggi kalori akan memicu penumpukan lemak. Penumpukan lemak juga akan menyebabkan resistensi insulin. Itu akan menyebabkan terjadinya diabetes. Semakin banyak yang dikonsumsi, semakin lemaknya banyak, itu akan menyebabkan angka diabetes semakin lebih cepat terjadi. Terus juga gaya hidup ya. Jadi sekarang kalau kita lihat gadget-gadget, jadi anak-anak kecil kurang ya. aktif untuk berolahraga Iya. gitu. Jadi itu juga merupakan salah satu faktor risiko terjadi diabetes pada usia remaja atau dewasa muda. Nah, jadi lifestyle yang udah mulai pergeseran, majunya teknologi itu juga berpengaruh terjadinya hal ini. Iya. Tolong ya untuk anak-anak remaja ini nyempatkanlah buat olahraga dibanding main gadget 24 jam. Jogging tuh enak gak sih dok? Cuma jogging 10 menit tuh cukup ya dok untuk Ah, kalau jogging, masalah olahraga, itu nanti kita ngobrol. Mungkin ada pertanyaan deh ya. 30 menit sih dianjurin per hari. WHO menganjurkan untuk olahraga 150 menit dalam satu minggu. 150 menit itu dalam kondisi aerobik, jadi nggak termasuk pemanasan, pendinginan. Jadi 30 oh, menit tuh inti olahraganya gitu ya. Itu yang dianjurkan sama WHO untuk menghindari atau aktivitas fisik pada pasien-pasien diabetes. Gitu. oke. Teman-teman 30 menit ya, nggak 10 menit doang. 30 menit itu cukup kok dibanding main HP kan dok, itu benar-benar sampai 5 jam nonstop itu bisa loh. Anak-anak remaja zaman Iya. sekarang. Iya, Mm-mm. ini dicatat ya, Sobat Perluni. Nah, selanjutnya nih dok, kenapa sih diabetes sangat Mm-mm. erat dikaitkan dengan obesitas, terutama obesitas sentral itu sendiri? Nah, apakah benar bahwa orang yang memiliki obesitas sentral lebih beresiko terkena diabetes dibandingkan orang yang memiliki berat badan normal? Gimana tuh dok? Ya, jadi central obesity itu memang sudah established penelitiannya bahwa itu merupakan faktor resiko terjadinya diabetes mellitus. Orang-orang yang normal weight dengan central obesity itu 2 sampai 3 kali resiko lebih tinggi mengalami diabetes mellitus. Karena ya tadi saya bilang balik lagi ke resistensi insulin.
central obesity dikaitkan dengan kadar lemak yang lebih tinggi ya. Meskipun berat badannya normal, kalau ada central obesity, resiko diabetes mellitusnya meningkat dibandingkan orang-orang yang tidak mengalami central obesity gitu. Jadi itu tuh penelitiannya udah settle gitu ya. Iya. Jadi apapun yang Hmm. dikatakan Dokter Kris ini, caranya teman-teman itu menurut WHO itu udah menurut itu secara detail menurut penelitian. Iya. Oke, untuk selanjutnya nih Oke. Dok, bagaimana sih Hmm. cara mendiagnosa diabetes itu sendiri? Apakah hanya cukup memeriksa gula darah di apotek atau harus melalui pemeriksaan tambahan yang diperlukan untuk memastikan diagnosa ini sendiri, Dok? Mungkin masih banyak sobat Diabetes. polisi yang belum tahu nih. Ya, jadi untuk kriteria diagnosis diabetes itu, kalau kita harus balik ke konsensus, ya. Kita harus balik konsensus. Jadi konsensus diabetes Ya. itu tergantung kita mau pakainya apa nih. Ada dari Amerika, Amerika tuh punya American Diabetes Association. Kalau di Indonesia kita punya konsensus Perkeni ya, konsensus diabetes dari Perkeni. Di tempat-tempat lain juga beda, tapi rata-rata sih kurang lebih hampir sama. Kalau diabetes mellitus itu ada 4 kriteria diagnosisnya. Yang pertama, pengukuran kadar gula plasma puasa lebih besar sama dengan 126 miligram per desiliter. Puasa itu artinya 8 jam tanpa asupan kalori. Ya, jadi benar-benar kalau kita mau periksa pasien diabetes, suruh periksa gula darah puasa, kita edukasi ya, jangan pasiennya harus puasa minimal 8 jam bebas kalori ya, jadi nggak boleh masuk kalori apapun, cuma boleh yang nggak ada kalorinya, air putih gitu ya. Itu kriteria pertama. Nah, kriteria kedua ini kriterianya atau ya, jadi bukan bukan harus semuanya ada, jadi kriterianya atau yang kedua itu adalah pemeriksaan glukosa plasma eh, sewaktu lebih dari 200 miligram, lebih besar sama dengan 200 miligram 2 jam setelah tes toleransi glukosa, TTGO namanya, dengan beban glukosanya 75 gram. Nah, kriteria yang kedua ini sebenarnya agak kurang praktis dalam klinik sehari-hari, tapi pada kondisi-kondisi tertentu bisa membantu kita menentukan apakah pasien tersebut mengalami diabetes atau tidak. Ya, oke. Terus kriteria ketiga, pemeriksaan glukosa plasma sewaktu, ya, jadi acak lebih besar sama dengan 200, tapi ada syaratnya disertai gejala klinik klasik diabetes. Itu ada polidipsi, cepat haus, poliuri, kencingnya banyak, polidipsi, jadi cepat lapar, makannya banyak, dan penurunan berat badan yang tidak bisa dijelaskan. Jadi harus ada tuh gejala klasiknya, empat-empatnya harus ada. Dan ditambah pemeriksaan gula darah acaknya lebih besar sama dengan 200. Ya, kriteria yang terakhir itu menggunakan pemeriksaan HbA1c. Ya, pemeriksaan HbA1c lebih besar sama dengan 6,5%. Ya, itu juga harus di lab-lab yang terstandar. Jadi nggak bisa lab sembarangan, harus ada lab yang terstandar. Kalau keempat kriteria diabetes ini ketemu salah satunya aja, maka sudah dapat ditanyakan pasien ini mengalami diabetes mellitus. Gitu. Hmm. Ya. Jadi diagnosa diabetes itu tidak bisa hanya dengan memeriksa gula darah sekali di apotek aja ya, Dok. Dibutuhkan tes Iya, yang harus lebih lengkap nih. konsultasi, betul. Iya, Harus konsultasi seperti sama dokter ya. Heeh. iya benar-benar seperti tes gula darah Mm-mm. puasa, tes toleransi glukosa oral atau TTOG tadi ya yang dijelaskan oleh Dokter Iya. Kris sendiri. Iya, Mm-mm. benar-benar. Untuk selanjutnya nih, Dok, apa sih prediabetes itu? Apakah bisa dicegah agar tidak berkembang menjadi diabetes atau gimana, Dok? Mungkin Oke, masih banyak prediabetes yang belum itu tahu ya. Iya. ya, prediabetes itu ya namanya prediabetes ya. Jadi dia sebelum diabetes gitu. Prediabetes ini juga sebuah kondisi di mana udah menggambarkan terjadinya toleransi apa glukosa gitu. Jadi sudah ada gangguan apa pengelolaan glukosa dalam tubuh. Prediabetes ini juga sama diukurnya lewat pemeriksaan darah, pemeriksaan HbA1c,
pemeriksaan gula puasa atau gula postprandial atau setelah makan. Prediabetes ini kondisi ya kita biarkan lampu kuning lah ya, lampu kuning. Jadi kita harus waspada kalau dicek ternyata mengalami prediabetes. Karena komplikasi-komplikasi diabetes itu udah mulai terjadi pada kondisi prediabetes. Jadi harus mulai hati-hati. Kalau ditanya di posisi ini bisa di reverse atau enggak, jawabannya masih bisa. Jadi justru di posisi ini kita bisa lakukan intervensi untuk mencegah supaya pasien tidak masuk ke dalam kondisi diabetes mellitus. Misalnya pakai gaya hidup, jadi obat, terus kemudian bisa juga bantuan farmakologi, pakai obat-obatan, ya. Itu kita bisa lakukan dalam jangka waktu tertentu. Nanti kita cek lagi apakah pasiennya dapat manfaat dari intervensi yang dilakukan, gitu. Oke, Hmm, ngerti, Dok. Jadi prediabetes ini kondisi ketika kadar gula darah lebih tinggi dari normal, tetapi belum mencapai batas diabetes itu sendiri. Begitu ya, betul Dok? ya. Iya. Oh, Hmm. iya. Terus nih, Dok, seberapa sering sih pasien diabetes baru harus memeriksa kadar gula darah mereka? Jadi kayak dalam sehari ini ya, Dok. Kapan saja yang disarankan untuk Eh, memeriksa gula darah agar hasilnya optimal? Oke, kalau tanya pemeriksaan kadar gula darah, itu kita mesti balik lagi. Pasiennya seperti apa, kerumitan pengobatannya seperti apa, jadi beda-beda. Pendekatan kita saat ini itu mulai mengarah ke individu ya. Jadi kita nggak bisa pukul rata satu pasien yang sama, gitu, nggak bisa. Jadi tergantung dari individu pasien tersebut. Kalau ngomongin diabetes, itu kan pengaruh orang banyak ya itu seseorang makan berapa kali aja beda-beda. Ada yang makannya 2 kali, ada yang makannya 3 kali. Ada juga yang kerjanya shift-shiftan loh. Ada yang kerjanya shift-shiftan, kerjanya malam, kerjanya pagi. Terus kemudian gaya makannya berbeda-beda, pola makannya berbeda-beda. Jadi kita benar-benar tergantung uh, individu tersebut. Terus kerumitan pengobatan juga jadi penentu. Beberapa kali cek kita gula darah. Kalau ada obat yang simpel, minumnya cuma sekali sehari, ya, tentu akan berbeda sama orang diabetes yang menggunakan insulin, yang suntik. Yang suntiknya sekali pun beda sama yang suntiknya 2 kali, sama 3 kali, sama 4 kali. Jadi benar-benar individualisasi tergantung kebutuhan pasien dan kondisi klinis pasien masing-masing. Kalau konsultasi ke dokter penyakit dalam atau dokter penyakit dalam spesialis subspesialis endokrin pasti akan dipilihkan regimen mana nih yang paling cocok ya namanya pemantauan glukosa mandiri ya karena beda-beda tiap orang gitu. Ya. Mm-mm. Oh, benar. Jadi frekuensi pemeriksaan gula darah sendiri itu bervariasi ya, dong gitu. Tergantung kondisi Betul, pasiennya. tergantung kondisi Oke, pasien. benar-benar. Nah, iya, benar. Nah, terus nih, Dok, apa yang sebaiknya dilakukan setelah seseorang dia diagnosa penyakit diabetes itu Hmm. sendiri? Adakah perubahan gaya hidup atau perawatan khusus yang dapat membantu mengendalikan penyakit ini? Apakah ada kemungkinan untuk menyembuhkannya atau gimana nih, Dok? Oke, jadi kalau seorang langsung terkena nih terdiagnosis diabetes. Ya, penanganannya ada 5 pilar ya. Nomor satu itu adalah edukasi. Jadi kita harus mengedukasi, Iya, dia harus dapat edukasi tentang penyakit diabetes. Edukasinya itu nggak cukup satu kali ketemu, nggak akan cukup. Jadi harus berulang-ulang ya. Eh, dan banyak materi yang harus disampaikan oleh penyedia kesehatan ya. Jadi pertemuannya harus beberapa kali. Terus kemudian yang kedua adalah terapi gizi ya, jadi pengaturan pola makan. Itu nanti akan dihitung kebutuhan kalori seseorang berdasarkan usia, jenis kelamin, aktivitas pekerjaan, stres metabolik itu akan ditentukan. Kemudian yang ketiga, pilar ketiga adalah aktivitas fisik. Yang tadi saya bilang olahraga. WHO anjurkan iya. 150 menit ya, 150 menit dalam 1 minggu.
Terus kemudian yang keempat, terapi obat-obatan. Nah, terapi obat-obatan ini lagi-lagi terindividualisasi, tergantung pasien. Mana pasien yang bisa dapat obat-obatan tertentu, mana kondisi klinis tertentu, itu nanti kita ngomonginnya bisa panjang lebar lagi. Yang kelima, pengelolaan gula darah Oh, mandiri atau pengawasan gula darah mandiri, ya itu yang tadi barusan kita jelasin ya. iya, Eh, berapa benar-benar. kali, berapa banyak itu. Jadi ada 5 pilar penata laksanaan diabetes. Kalau 5 pilar ini dijalankan dengan baik, dengan konsisten, biasanya akan tercapai tuh target-target kendali glikemik ya. Nggak cuma glikemik, Hmm. kolesterol, ada target tensi, target berat badan. Jadi banyak sekali yang kita harus kerjakan. Tapi kalau dibantu dengan apa profesional, ahli yang tepat, mudah-mudahan bisa mendapatkan angka yang baik gitu. Tadi kamu tanya apa reverse ya, Nesa ya? Kalau bisa saya simpul, iya. Kalau bisa Kalau saya reverse, simpulkan ya nih, waduh, jadi untuk ah, menyembuhkannya itu seperti gaya hidup ya dok. Diet mungkin diet ya. seimbang bisa nggak dok? Eh, Kalau diet Sebenarnya seimbang gitu. kalau dibilang kayak kalau diabetes dibilang sembuh sampai sekarang kita belum menganut istilah cure ya atau sembuh ya belum gitu. Jadi istilah yang dianut Iya. sekarang adalah diabetes yang terkontrol atau ada istilah lain baru nih namanya diabetes reverse ya reverse. Jadi reverse diabetes. Reverse diabetes itu dalam 3 bulan tanpa pengobatan itu tercapai kadar glikemik yang di ideal gitu ya. Itu namanya reverse diabetes gitu ya. Jadi kalau istilah sembuh sih rasanya sampai sekarang belum gitu, masih terkontrol atau dia Oh, reverse gitu ya. Terus kalau diet gizi, ya pengelolaan gizi klinik untuk pasien diabetes adalah tipenya dietnya gizinya seimbang gitu. Maksudnya diet gizi seimbang itu ada karbohidrat, ada protein, ada lemak yang disesuaikan sama kebutuhan seseorang gitu. aku mau nanya nih dok, Hmm. kalau misalnya manajemen stres itu gimana dok? Bisa nggak bantu menyembuhkan diabetes itu sendiri? Kalau diabetes, manajemen stres itu ya emang harus dilakukan pada pasien diabetes. Tapi kalau Oke. menyembuhkan sih enggak ya. Tapi dia termasuk dalam pengelolaan diabetes ya. Karena pengelolaan diabetes yang baik, termasuk pengelolaan stres yang baik, tentu akan menunjang yang lainnya tuh. Iya, benar-benar, Dok. Apalagi pematuhan terhadap pengobatan ya, Dok, itu yang paling penting. Mematuhi Iya. pengobatan itu sendiri. Iya, itu yang paling penting. Mm-mm. Nah, selanjutnya nih, Dok, ini berkaitan sama pertanyaan selanjutnya. Menurut beberapa influencer kesehatan nih, Dok, seperti Dr. Jason Fung, mungkin Dr. Chris pernah dengar siapa itu Dr. Jason Fung. Nah, dia itu mengatakan bahwa diabetes itu bisa di reverse kondisinya dengan cara seperti carnivore diet nih dok, atau kita sebut dengan intermittent fasting. Nah, menurut dokter sendiri, apakah efektif cara seperti itu untuk kesembuhan penyakit diabetes itu sendiri? Gimana dok? Oke, itu sih kalau kesembuhan lagi-lagi enggak ya. Kita nggak menganut kata-kata Iya. kesembuhan. Menganutnya terkontrol atau reverse ya. Terus kalau diet itu yang kalau karnivore itu kan tinggi protein. Tinggi protein. Harap diperhatikan tidak semua pasien boleh diet karnivore. Karena protein yang tinggi, apalagi pasien-pasien dengan fungsi ginjal yang menurun, itu justru kontraindikasi kontraindikasi terjadi bisa terjadi gangguan ginjal karena protein loadnya tinggi gitu. Jadi tidak bisa semua orang menerapkan diet yang sama karnivore. Sedangkan untuk intermittent fasting itu memang dari penelitian masih beragam nih. Dari penelitian jangka pendek itu bisa menyebabkan bisa memang ditunjukkan menurunkan berat badan, meningkatkan sensitivitas insulin gitu. Jadi memang otomatis kalau berat badan turun, gula darah akan juga ikut membaik gitu. Jadi itu akan membantu. Tapi untuk penelitian jangka panjangnya belum ada dan masih bervariasi. Intermittent fasting itu kan ada dua ya, ada window makan, Oh, ada window puasa gitu. Kalau puasa Ramadan itu udah banyak penelitiannya. Jadi
Kalau puasa Ramadan Iya. 30 hari ya kurang lebih, dengan jam buka puasa dan jam makan dengan jam puasa itu ditunjukkan memang memperbaiki kendali glikemik gitu. Jadi memang memperbaiki. Tapi untuk intermittent fasting itu masih beragam penelitiannya. Ada yang window penelitiannya 4 jam makan, ada yang 8 jam makan gitu. Jadi ada yang cuma dicek 2 bulan, ada yang cuma dicek 3 bulan, ada yang 1 bulan, 1 minggu. Jadi masih beragam penelitiannya. Tapi untuk intermittent fasting memang dari jangka pendek bisa ikut memperbaiki kendali glukosa Oh, pada pasien diabetes. Gitu. Tapi harus harus oke. ini ya, harus apa? Harus berkonsultasi dulu dengan dokter. Iya benar. Boleh nggak sih intermittent fasting? Gitu. Ya. Jadi ini harus dilakukan di bawah pengawasan dokter ya, gitu kan dok? Iya, betul. Iya, Apalagi oke. pasien-pasien Boleh diabetes yang belum terkontrol ya, itu juga harus hati-hati dietnya gitu. Iya. Iya, yang mau konsultasi boleh langsung ke Dokter Kristanto nih. Nanti di akhir kita cantumin Instagram Dokter Kris ya. Soalnya ini semua jawabannya sangat detail banget, benar-benar detail banget. Nah, selanjutnya nih dok, Oke. Ah, aku mau tahu nih dok, adakah hubungan antara massa otot dengan kemampuan mengatur kestabilan gula darah itu sendiri? Nah, apakah mengingatkan massa otot ini bisa memberikan peluang untuk perbaikan terhadap penyakit diabetes yang diidap seseorang? ya, jadi Gimana tuh dok? masa otot yang kering ya, lean muscle ya, lean muscle. Jadi semakin tinggi lean muscle seorang itu tentu akan memperbaiki kadar gula darah. Karena otot yang lean, yang otot rangka yang lean itu akan mengambil glukosa lebih baik gitu tentu ya, dan jaringan lemaknya akan berkurang gitu. Jadi olahraganya untuk pasien-pasien diabetes tidak cukup cuma aerobik. Jadi kalau bisa meningkatkan massa otot ya dengan pelatihan beban itu akan membantu untuk mengendalikan kadar gula darah. Jadi ini benar banget ya, saya. Jadi Iya, masa otot yang benar-benar. baik itu akan menyebabkan uh, peningkatan kendali gula darah. Gitu. Jadi massa otot yang lebih tinggi ini membantu mengingatkan metabolisme, meningkatkan metabolisme ya dok, dan sensitivitas insulin itu sendiri. Iya Ya, benar. meningkatkan sensitivitas insulin. Karena otot rangka itu salah satu organ yang berperan dalam diabetes mellitus Iya tipe 2. benar-benar. Ya. Ah, ah. Iya, iya benar. Terus nih dok, seberapa sering sih pasien diabetes harus kontrol ke fasilitas kesehatan itu sendiri? Berapa kali idealnya Nah, pasien iya, diabetes berapa kali ya? berkonsultasi untuk Ah. pengobatan ini? Iya. Gimana? Oke, ini lagi-lagi jawabannya tergantung pasien diabetesnya udah lama kah, baru terdiagnosis kah, terapinya apa, kendali gulanya gimana. Jadi benar-benar lagi terindividualisasi gitu ya. Umumnya kalau pasien baru terdiagnosis diabetes itu kita kontrolnya nggak jauh-jauh nih. Kalau misalnya gula darahnya tinggi, kita biasa kontrol dalam 1 sampai 2 minggu gitu. Tapi kalau pasien diabetesnya sudah lama, terkontrol dengan baik, kita bisa mundurin 1 bulan sekali, bisa ada yang 3 bulan sekali, tergantung kepatuhan masing-masing ya. Jadi kita sesuaikan juga sama kebijakan tempat masing-masing juga. Jadi kayak gitu. Jadi benar-benar tergantung. Kalau gulanya masih belum bagus, jangan segan-segan buat datang ke dokter lebih intensif ya. Bisa dalam 1 2 minggu karena bisa Iya terjadi benar-benar. penyesuaian obat ya. Bisa terjadi penyesuaian obat yang lebih cepat. Terus ada penelitian semakin cepat kadar gulanya tercapai, HbA1c-nya makin cepat mencapai target, itu makin bagus prognosisnya ke depan. Ya, perjalanan ke depannya makin bagus. Tapi semakin lambat targetnya dicapai, pengelolaan diabetes ke depannya akan makin sulit dan komplikasinya lebih tinggi. Jadi awal-awal biasanya kita mengencourage, mengedukasi pasien, kontrol jangan lama-lama, 1 sampai 2 minggu gitu. Tapi kalau pasiennya udah lama, udah pinter, edukasinya udah banyak, bisa 1 sampai 3 bulan sekali gitu. Oke. Jadi untuk pasien diabetes sendiri harus kontrol setidaknya setiap 3 bulan untuk evaluasi gula darahnya ya dok.
Jadi gula darah, Iya, tekanan darah, dan parameter kesehatan lainnya. Benar-benar. ya, Untuk iya, kalau aku mau nanya nih dok, apakah pengobatan diabetes itu sendiri ditanggung oleh BPJS atau gimana dok? Apakah ini sudah mencakup? iya. Oh benar ya. BPJS, Jadi ya, jadi sudah mencakup iya, ya, udah mencakup. iya, Jadi di Indonesia BPJS itu JKN ya, Jaminan Kesehatan Nasional itu iya, sudah mengcover penata laksanaan diabetes ya. Jadi jangan takut buat pasien-pasien yang mau berobat dengan iya, JKN untuk diabetes itu bisa gitu. Tentu pilihan pengobatannya akan disesuaikan dengan kondisi masing-masing pasien ya. benar-benar dok. Nah selanjutnya nih dok, apa yang perlu diperhatikan oleh sejawat di fasilitas kesehatan primer dalam menangani pasien diabetes itu sendiri? Apa sih tips apa saja yang bisa dokter berikan untuk sejawat yang berpraktik di vaskes primer ini dalam merawat pasien diabetes? Adakah perawatan yang lebih efektif atau gimana dok? Iya, jadi tadi ya kita harus balik ke ilmu dasar nih ya. Eh, untuk sejawat yang di primary care itu kalian diharapkan bisa ini sih bisa mendiagnosis bahkan bisa menata laksana loh. Kompetensinya untuk dokter layanan primer di Indonesia untuk diabetes itu bisa mendiagnosis sama menata laksana. Jadi harus belajar benar-benar ya kalau lagi start penyakit Iya, dalam gitu. benar. Uh, uh, jadi diabetesnya ini harus kita bisa temuin dan bisa tata laksana. Jadi jangan sungkan-sungkan belajar, baca gitu gimana cara diagnosis diabetes satu ya. Terus yang kedua, jangan lupa diagnosis diabetes itu kita harus tanya anamnesis, pemeriksaan fisik ya, terus pemeriksaan penunjang yang tadi saya sebutkan ya, mendiagnosis tanya aja screening ada family history nggak, ada gejala klasik nggak yang tadi polidipsi, poliuri, polifagi, penurunan berat badan, terus kemudian ada gejala-gejala yang lain juga ya, ada gatal-gatal kayak, ada apa kayak itu jangan-jangan merupakan gejala diabetes. Terus untuk penata laksanaan balik lagi kayak tadi, edukasi, gizi, olahraga, terus kemudian diet sama pemantauan gula. Ya, ini harus dilakukan semua gitu. Tapi saya bilang tadi tips dan triknya sih kita nggak bisa lakukan dalam satu kali pertemuan. Jadi kalau tips dan trik, kalau teman-teman ada di layanan primer berkesempatan dikumpulin pasien diabetesnya, dikumpulin Iya, pasien diabetesnya, jadiin satu sesi edukasi. Jadi kayak apa ya? Kayak kita bikin edukasi ya, pakai presentasi gitu ya, dikumpulin. Misalnya tiap hari Rabu, tiap hari Jumat, atau tiap hari apapun, terserah. Misalnya hari ini kita edukasi bareng-bareng gitu. Jadi supaya efektif waktunya. Ya, misalnya hari ini edukasi diabetes, iya, benar komplikasi dok. diabetes. Jadi kumpulin tuh cara pengobatan gimana. Jadi itu bisa efektif ya, media efektif untuk mengedukasi pasien diabetes. Terus untuk obat-obatan, tetap dokter layanan primer harus update ilmu. Karena kita nggak bisa ngobatin kalau kita nggak punya update ilmu yang baik, dasar ilmu yang baik. Ya, meskipun di layanan primer Iya, obat-obatan terbatas gitu, tapi at least kita tahu obat diabetes namanya apa, dosisnya berapa, berapa kali gitu. Itu udah sangat-sangat membantu pengelolaan pasien diabetes ya. Kan obat diabetes yang paling sering kita pakai metformin ya, yang udah lama banget iya, ya, metformin ini udah lama banget dan hampir tersedia di layanan primer dimanapun ya kalau di Indonesia. Jadi itu ya at least kita bisa kasih metformin, kita bisa bantu pasien untuk menurunkan kadar gula darah. Kalau sulit baru dirujuk ke pasiennya ya, dirujuk pasiennya ke penyakit dalam atau kalau lebih advance lagi ke penyakit dalam subspesialis endokrin metabolik gitu. Itu sih tips dan triknya. Jadi jangan bosan-bosan ya kalau mau mengedukasi pasien diabetes karena itu pekerjaan yang harus dilakukan berulang-ulang sampai pasiennya bisa paham. Tapi tips dan trik saya sih gitu. Kita kumpulin nih, kita bikin grup gitu. Kita bikin grup discussion pasien-pasiennya supaya mereka saling motivasi satu sama lain, saling bisa sharing dan juga kerjanya kita edukasi efektif gitu.
Iya, benar. Aku setuju banget sama Dokter Kris nih. Jadi mengedukasi pasien tentang pentingnya pola hidup sehat dan memberikan pendampingan dalam menjaga kepatuhan terhadap pengobatan itu memang sangat penting. Jadi kita, misalnya nih, kita bisa ngefollow nih sosial media akun-akun yang mengedukasi tentang itu. Mungkin Dokter Kris sendiri punya akun sosial seperti itu untuk mengedukasi masyarakat awam kan ya dok, tentang pentingnya pola hidup Iya. sehat itu sendiri. Dan di Untuk sosial media sih banyak ya ada beberapa apa iya, akun-akun yang mengedukasi soal diabetes gitu. Jadi banyak sih bisa dicari ya sesuai iya, kebutuhan. itu penting banget sih dok, benar-benar. Mm-mm. Nah, terus nih dok, jika ada pasien yang dicurigai mengidap diabetes di vaskes primer, pemeriksaan apa saja yang perlu dilakukan? Jadi selain pemeriksaan kadar gula darah, adakah pemeriksaan lain yang bisa membantu memastikan diagnosis itu sendiri? Gimana tuh dok? Ya, jadi balik lagi ke kriteria diagnosis tadi ya. Untuk vaskes primer itu gula darah puasa bisa ya, Iya. gula darah 2 jam setelah makan, gula darah random ya, atau TTGO. Jadi bisa dikerjakan tuh tiga-tiganya. Kalau HbA1c, kalau di primer, saya nggak tahu ada yang bisa, ada yang nggak. Kalau nggak bisa ya kita rujuk. Tapi kalau primary care, ya gula darah puasa itu yang paling gampang ya. Tapi lagi-lagi harus benar puasanya, 8 jam tanpa kalori ya. TTGO juga bisa, dua pemeriksaan gula darah acak juga bisa. Jadi itu yang bisa kita lakukan ya. Nah, oh benar-benar dok. Jadi TTGO itu untuk konfirmasi ya dok, gimana hasilnya? Tes TTGO itu untuk konfirmasi. Ya kalau ada keraguan ya, kalau ada keraguan gitu Iya. kita bisa lakukan ya. Oke. Terus bagaimana sih cara sejawat di vaskes primer ini dok mengedukasi pasien agar patuh terhadap rencana pengobatan? Kan masih banyak gitu ya yang kurang patuh terhadap rencana pengobatan penyakit diabetes itu sendiri. Iya, Mungkin ada tips jadi dari untuk dokter sendiri. ya kepatuhan ini kita harus pendekatan ya ke pasien ya. Kita harus pendekatan. Jadi tadi saya bilang kalau ada group discussion, kalau ada apa media edukasi itu bisa bantu pasien ya. Ada bisa bantu pasien untuk Ya. mematuhi pengobatan. Kalau ada pasien-pasien diabetes yang lama yang udah berhasil pengobatannya bisa diajak sharing juga, diajak sharing juga ya. Kita harus jelaskan tuh. Jadi kalau di materi edukasi diabetes itu ada apa itu diabetes, komplikasi diabetes, pengelolaan makan, pengelolaan diet segala macam. Jadi kita harus edukasi bertahap beberapa kali. Karena apa building trust sama pasien itu kita harus lakukan pendekatan yang baik, komunikasi yang baik gitu ya. Itu bisa bantu pengelolaan. Bahkan kalau teman-teman cukup rajin nih gitu bisa bikin pedoman sendiri apa bantu bikin apa buku kecil gitu buat baca-baca Ya, pasiennya benar. ya peer group discussion pasiennya datang beberapa kali gitu itu bisa bantu meningkatkan kepatuhan sih ya. Iya, benar. Catat ya Sobat Oh iya Perluni, satu lagi. tips dari Ah, satu Dr. lagi Chris. pengobatan diabetes itu benar-benar kita nggak bisa maksain. Kita nggak bisa maksain apa keinginan kita Iya, gitu. Jadi kita harus benar-benar. diskusi sama pasien. Eh, ada pasien yang butuh insulin, ada yang butuh makan, ada yang obatnya makannya beberapa kali. Pasiennya ada yang nggak mau makan obat, ada yang makan obatnya cuma mau sekali. Jadi benar-benar kita harus berdiskusi sama pasiennya. Ya, kita harus menemukan titik temu di Iya. mana pasiennya bersedia untuk mengikuti pengobatan, tapi kita juga nggak bisa paksain kemauan kita, ya. Jadi benar-benar harus Benar. mampu laksana nih, gitu. Harus penuh kesabaran ya, Dok. Iya, Oke. Nah, betul. selanjutnya nih, Dok. Iya. Kita lanjut ke mitos atau fakta. Nah, karena banyak nih Hmm. masyarakat awam yang hanya mendengar dari luar aja, terus mereka nggak tahu ini benar atau enggak, ini infonya mitos atau ini fakta. Untuk yang pertama di Nok, massa otot yang tinggi menurunkan risiko diabetes. Mitos atau fakta, Dok?
Ini sih sebenarnya fakta ya. Jadi massa otot yang Iya, tinggi dibandingkan massa lemak iya. tentu akan menurunkan risiko diabetes. Berkaitan sama tadi ya, ambilan glukosanya lebih baik ya untuk untuk orang dengan massa otot yang lebih tinggi. Nah, Iya, jadi fakta ya dok, benar-benar. mm-mm. Jadi massa otot yang tinggi dapat meningkatkan sensitivitas insulin dan memantau gula darah. Benar. Untuk Ya, selanjutnya nih dok, diabetes hanya terjadi pada orang yang diabetes. Mitos atau fakta dok? Ini yang paling banyak gimana? berseliweran ya dok. Diabetes hanya Diabetes terjadi. hanya terjadi pada orang yang obesitas. Mitos atau Oh, oke. fakta dok? Ini mitos karena ada juga pasien-pasien Mitos. diabetes yang berat badannya kurus atau normal itu Iya. ada gitu. Jadi ini mitos ya. Semua orang dengan berat badan apapun akan dapat terjadi diabetes. Tapi kalau obesitas tentu resikonya akan lebih meningkat dibandingkan orang-orang Oh, yang berat badannya normal gitu. oke. Jadi diabetes itu sendiri bisa terjadi pada siapa saja, meski obesitas itu meningkatkan resiko terjadinya diabetes. Betul. Iya, benar. Oke, dok. Diabetes terjadi karena sering makan dan minum minuman yang manis. Mitos atau fakta, dok? Ini warning buat aku Ini juga sebenarnya. dapat terjadi kalau dapat terjadi dengan makanan yang manis, minuman yang manis, iya, itu iya bisa. Iya. Gitu ya, bisa. Jadi meskipun nggak langsung, tapi kalau berlawan tahun, dalam jangka panjang, ya tentu resiko diabetesnya akan meningkat. Gitu. Iya, karena makanan manis ini memang yang berlebih bisa meningkatkan risiko ya dok. Ini benar-benar Iya. warning buat aku juga sebenarnya dok, yang nggak bisa kontrol diri. Benar-benar. Untuk selanjutnya dok, kalori berlebih lebih mempengaruhi diabetes dibandingkan indeks glikemik. Mitos atau fakta dok? Kalori berlebih sama indeks glikemik ini dua hal yang berbeda ya. Kalau kalori yang Iya. berlebih ya tentu kalori berlebih akan surplus kalori akan menyebabkan peningkatan berat badan gitu ya itu akan menyebabkan terjadi diabetes. Nah kalau indeks glikemik itu berhubungan dengan pelepasan kemampuan pelepasan gula dari sebuah makanan gitu. Jadi dua hal yang berbeda nih pertanyaannya. Indeks glikemik yang tinggi itu kan gulanya cepat dilepas gitu ya. Jadi akan menyebabkan apa cepat lebih cepat lapar gitu ya. Lebih cepat lapar gulanya. Seperti gula-gula yang sederhana, simple karbohidrat ya. Gula pasir ya, kurma itu akan menyebabkan apa? Gulanya cepat dilepas. Madu ya, gula-gula cepat dilepas. Sedangkan yang lain yang lebih kompleks karbohidratnya akan menyebabkan gula yang lebih lambat. Kalau gulanya lebih lambat dilepas, otomatis rasa kenyangnya akan lebih lambat. Rasa kenyang lebih lambat akan mempengaruhi keinginan makan dari seseorang nih gitu. Jadi lebih lama dan lebih sedikit yang masuk kalorinya gitu. Jadi ini kayaknya bukan mitos sama fakta deh, harus dua-duanya pertanyaannya agak Iya, berbeda nih ya substansinya ya. iya benar. Oke dok. Untuk pertanyaan terakhir mengenai mitos atau fakta nih dok. Diabetes adalah Hmm. kondisi yang bersifat genetik. Mitos atau fakta dok? Kalau Ini yang paling genetik, sering ya, kita dengar ya dok. Iya. ya, kalau genetik, ya, jadi memang ada faktor genetik yang berperan, ya, tapi lagi-lagi kalau untuk diabetes mellitus tipe 2, selain genetik, ada faktor lingkungan, ya, yang akan menentukan apakah seseorang akan mengalami diabetes atau tidak, ya. Kalau gaya hidupnya baik, meskipun ada genetik, mudah-mudahan tidak terjadi diabetes. Tapi kalau pasiennya diabetes genetiknya juga kurang kuat, lifestyle-nya yang nggak bagus, makannya nggak bagus, tinggi kalori, tinggi gula, sedenter, itu kemungkinan tinggi menjadi diabetes juga. Ya, Oke, terima kasih banyak buat Dokter Kris. Aku benar-benar iya bersyukur banget bisa sama-sama. waktu berbincang-bincang dengan Dokter Kris ini. Jadi Sobat Perlu nih, perbincangan kita hari ini semoga bisa membuka wawasan tentang pentingnya memahami diabetes itu sendiri serta cara-cara efektif untuk mencegah dan mengelolanya.
Diabetes bukan hanya soal gula darah, tetapi berkaitan dengan kesehatan kita secara keseluruhan. Dengan pengetahuan yang tepat, kita bisa berupaya menjaga kualitas hidup dan mengurangi risiko komplikasi. Terima kasih kepada Dr. Kristanto, SPPD, Ya, atas sama-sama. penjelasan yang sangat-sangat bermanfaat ini. Semoga kita bisa lebih sadar akan pentingnya pola hidup sehat untuk mencegah diabetes. Ingat, pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan. Iya enggak, Dok? Dan Iya, mari setuju. bersama-sama Mm. selalu, iya, dan mari bersama-sama selalu membangun hidup yang lebih sehat. Sampai jumpa di episode Bibini hari ini. Tetap Ya. semangat menjaga kesehatan. Terima kasih banyak, Dok. Terima Sama-sama, kasih banyak. ya, Ya, sama-sama. aku boleh tahu, Dah. aku boleh tahu nggak? Aku boleh tahu nggak sosial media Krisanto mungkin kemudian hari aku mau bertanya nih tentang penyakit-penyakit dalam itu sendiri. Sebagai anak kedokteran kan juga perlu mengetahui Oh, banyak penyakit-penyakit dalam ya, Dok. sosial media Instagram ya. Instagram ada di Iya. @kris.tanto. Ah, terus aku Oh, juga punya media edukasi sih, media edukasi tapi ya buat awam ya. @dokter iya, penyakit dalam itu juga ada beberapa sih, nggak belum banyak ya. Mudah-mudahan ke depan bisa lebih berkembang sih. Gitu. benar-benar. Aku udah dapat nih, Dok, benar-benar. Ini benar-benar sangat membantu info-info dari Dokter Kris sendiri. Iya, Terima oke. kasih banyak, Dok. Ini sudah malam Sama-sama. banget, tapi dokter masih sangat Hmm, semangat. Terima kasih iya, banyak. terima kasih ya buat Semoga, kesempatannya. iya, terima kasih banyak, Dok. Semoga kita Iya. bisa bertemu di kemudian hari lagi. Terima kasih, Dok. Oke, makasih ya. Terima Bye-bye. kasih. Iya. Yo. Bye-bye.